Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Untung Kurniawan, channel pendidikan IPA Fisika untuk jenjang SMP, SMA, SMK, serta tak lupa untuk persiapan SBMPTN dan sekolah kedinasan. Sebelumnya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kalian semua dimanapun berada. Hari ini kita akan membahas tentang gas ideal materi SMA ataupun SMK di kelas 11. Kalau misalkan di SMP, di sini materi kelas 8 masuk ke dalam materi tekanan zat gas. Tanpa buang waktu, silakan disimak untuk materi singkat dan ciri-ciri supaya kalian bisa memahami dan tak lupa untuk bisa mencerna beberapa soal yang kita akan bahas. Tanpa waktu, kita langsung ke slide berikutnya. Sifat-sifat gas ideal di sini ada gas ideal ada 7. Yang pertama di sini adalah terdiri atas banyaknya partikel. Yang kedua, partikel gas tersebar merata. Ketiga, partikel gas bergerak ke segala arah secara acak. Keempat, jarak antar partikel lebih besar dari ukuran partikel. Kelima, tidak terjadi gaya tarik-menarik antar partikel. Terus keenam, tumpukan antar partikel sempurna. Ketujuh, berlaku hukum Newton tentang gerak. Dari sifat gas ideal ini, ya, kalau di SMP, ini masuk ke dalam ciri-ciri sifat zat gas. Ya, kalau di SMP di masuk ke ciri-ciri sifat zat gas. Ya, untuk gas ideal. Selanjutnya, hukum yang berlaku di gas, yaitu ada 4. Yang pertama, hukum Boyle, hukum Charles, hukum Gay-Lussac, dan hukum Boyle-Gay-Lussac. Di sini 4 hukum yang berlaku pada gas ataupun pada tekanan zat gas. Lebih lengkapnya, kita masuk ke hukum yang pertama. Hukum pertama tentang hukum Boyle di sini menyatakan apabila suhu gas yang berada dalam bejana tertutup dipertahankan konstan, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volume. Maka ciri dari hukum Boyle yaitu apa? Suhunya konstan. Kita tulis di atas, berarti hukum Boyle menyatakan suhu konstan alias tetap. Persamaannya menjadi P kali V sama dengan konstan. Kalau dalam persamaan umum, maka ini menjadi P1 kali V1 sama dengan karena konstan, maka hasilnya P2 kali V2. P dan V itu apa? P di sini adalah nilai dari tekanan, satuannya atm, tekanan atmosfer atau Pascal, sedangkan V di sini adalah volume, satuannya meter kubik. Maka hati-hati di dalam satuan harus dirubah ke dalam satuan internasional sesuai dengan yang saya tulis ini. Berarti volume meter kubik, tekanan, satuannya atm. Next, selanjutnya hukum Charles. Hukum Charles di sini menerangkan jika tekanan gas berada dalam bejana tertutup dipertahankan konstan, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlak. Maka ciri-cirinya di sini yaitu pada hukum Charles tekanannya itu konstan. Kalau Boyle tadi suhu, kalau Charles di sini adalah tekanan.
tekanannya konstan. Nah, persamaannya menjadi V dibagi T sama dengan konstan. Dalam persamaan umumnya bagaimana? Persamaan umumnya menjadi V1 per T1 sama dengan T2 per T2. Nah, V tadi yaitu volume, satuannya meter kubik, sedangkan T di sini yaitu suhu, satuannya adalah Kelvin. Hati-hati pada gas itu satuannya yaitu Kelvin, sehingga kalian harus berubah. Kalau misalkan dalam Celsius harus dirubah ke dalam Kelvin. Hukum yang kedua berarti menyatakan tekanan konstan. Kalau hukum yang pertama Boyle menyatakan tadi apa? Suhunya konstan. Mudah kan untuk memahaminya dengan ciri-cirinya dan bunyi. Next, hukum ketiga yaitu hukum Gay-Lussac. Menyatakan volume gas yang berada dalam bejana tertutup dipertahankan konstan. Maka tekanan gas sebanding dengan suhu tak. Maka pada hukum Gay-Lussac di sini ciri-cirinya yaitu nilai volumenya yaitu konstan. Gay-Lussac berarti menyatakan volume konstan. Nah, persamaannya menjadi apa? Persamaannya menjadi P per T. Nah, persamaan umum menjadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. P tadi yaitu tekanan, satuannya atm, terus T itu adalah suhu, satuannya Kelvin. Nah, karena di sini ada 1 dan 2, maka hati-hati. Yang posisi pertama di sini posisi sebelum, ya posisinya sebelum. Nah, sedangkan di posisi kedua P2 sama T2 di sini posisinya adalah sesudah. Begitu juga yang tadi di awal, hukum Boyle dan hukum Charles. Ini hukum yang ketiga, Gay-Lussac menyatakan volumenya konstan. Ya, ciri-cirinya itu. Terus hukum terakhir keempat yaitu hukum Boyle-Gay-Lussac. Di sini adalah hukum ini merupakan gabungan dari hukum Boyle dan Gay-Lussac. Mereka menyatakan tekanan, volume, dan suhunya itu semuanya konstan. Jadi ini gabungan. Jadi semua komponen itu nilainya sama alias stabil konstan, yaitu tekanan, volume, dan suhu. Semuanya yaitu konstan. Persamaannya menjadi P kali V dibagi T. Di dalam persamaan umum ditulis P1 kali P1 per P1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Berarti ini posisi sebelum. Kalau yang kedua berarti posisi sesudah. Seperti tadi, P di sini adalah tekanan, satuannya atm, tekanan atmosfer atau Pascal. V di sini adalah volume, satuannya meter kubik, dan T di sini adalah suhu, satuannya Kelvin. Ya, di sini 4 hukum yang berlaku pada posisi tekanan zat gas atau gas ideal. Ya, 4 hukum yang berlaku. Itu apa saja? Yang pertama, hukum Boyle. Terus yang kedua, hukum Charles.
hukum ketiga gaya rusak, dan yang keempat hukum Boy gaya rusak gabungan dari keduanya. Udah dipahami ya, karena di sini sudah saya tuliskan ciri-cirinya. Contohnya yang tadi Boy gaya rusak, ciri-cirinya tekanan, volume, suhu, nilainya konstan. Selanjutnya, persamaan gas ideal di sini ada dua, yaitu PV-NRT atau PV-NKT. Di sini ciri-cirinya, jika di dalam soal diketahui nilai R, tetapan dari gas ideal, maka yang kita gunakan adalah nilai N. N kecil di sini adalah nilai dari jumlah mol. Sedangkan, ini yang pertama ya. Sedangkan yang kedua, jika diketahui tetapan K kecil pada gas ideal, maka yang kita gunakan adalah nilai N besar, yaitu jumlah partikel. Nah, untuk mencari nilai N, maka persamaannya N sama dengan N besar dibagi dengan bilangan NA. NA di sini yaitu tetapan Avogadro. Di soal itu sudah ada ya. Maka untuk mencari N, jumlah mol itu adalah N dibagi N. Ini ciri-cirinya. Kalau misalkan diketahuinya R, maka kamu gunakan N jumlah mol. Jika diketahui K, maka digunakan N besar, yaitu jumlah partikel. PVT seperti tadi sama tekanan, volume, dan suhu atau perubahan suhu. Seperti itu. Next, contoh soal dari gas ideal. Jumlah gas ideal berada di dalam ruang tertutup, mula-mula suhunya 27 derajat Celcius. Jadi di sini nilai T1. Supaya tekanan menjadi 4 kali semula. Hati-hati, ada kalimat semula. Ya, hati-hati dengan kata-kata semula yang ditanyakan. Maka suhu ruangan tersebut adalah titik. Maka di sini yang ditanyakan yaitu nilai dari suhu yang kedua. Maka kita tulis dulu yang diketahui yaitu T1. T1-nya 27 derajat Celcius. Ingat, harus dirubah ke dalam Kelvin. Maka 27 ditambah 273 Kelvin. Maka hasilnya di sini adalah 300 Kelvin. Ya, seperti itu. Selanjutnya, supaya tekanan menjadi 4 kali semula, maka di sini ada kata semula. Maka nilai 4 ini yaitu nilai dari tekanan yang kedua. Sehingga P2-nya 4, otomatis nilai tekanan mula-mulanya berapa? 1. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada kalimat di belakangnya mula-mula, angka di depannya milik yang kedua. Sedangkan untuk yang pertama nilainya adalah otomatis 1. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan nilai dari T2, suhu kedua. Nah, cara mengerjakannya yang diketahui P sama T. P sama T. Maka kita ingat-ingat hukum yang keempat, hukum Boy gaya rusak, yaitu P kali V per T sama dengan konstan. Karena yang diketahui P sama T, maka V-nya kita coret. Sehingga menjadi P per T.
Nah, di sini ditulis P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, P1-nya berapa? 1. T1-nya berapa? 300. Jangan ditulis 27. Sama dengan P2-nya 4, T2-nya yang ditanyakan. Maka tinggal kali silang. 1 kali T2 sama dengan 300 kali 4. Ketemunya 1200 Kelvin. Untuk soal yang pertama. Bisa dipahami ya. Jadi kita menggunakan pendekatan hukum yang keempat supaya lebih mudah. Next, soal berikutnya. Gas nitrogen memiliki tekanan 2 atm dengan volume 4 meter kubik. Maka di sini nilai V1 volumenya ini milik V1. Jika tekanan gas dinaikkan menjadi 6, maka ini milik V2. Maka besar tekanannya menjadi titik-titik. Jadi yang ditanyakan V2. Seperti tadi kita pendekatan di hukum yang keempat. PP per T sama dengan konstan. Karena di sini diketahui P sama V, maka nilai T-nya kita coret. Sehingga menjadi persamaannya V1 kali V1 sama dengan V2 kali V2. Tinggal dimasukkan V1-nya 2, V1-nya 4 sama dengan V2-nya 6 dikali V2-nya yang ditanyakan, terus V2-nya nilainya adalah 6. Ya, nilainya 6. Maka V2-nya sama dengan 2 kali 4, 8. 6-nya dipindah menjadi bagi. Maka isinya 8 per 6. Atau kita buat pecahan, sederhanakan bagi 2. Maka di sini dapatnya 4. Ini dapatnya 3. Nilainya 4 per 3 AT. Soal yang kedua. Seperti itu ya. Next, soal berikutnya 3. Gas monoksida memiliki suhu mula-mula 27. Maka ini nilai T1 dengan volume 4 meter kubik. Berarti ini milik V. Jika suhu dinaikkan menjadi 127, maka ini suhu yang kedua. Maka volume gas dihasilkan ada titik-titik. Maka ini V2. Jadi kita menggunakan pendekatan PV per T sama dengan konstan. Diketahui T sama V. T sama V. Jadi P-nya kita coret. Sehingga menjadi V1 per T1 sama dengan V2 per T. Hati-hati untuk suhunya harus kita rubah dulu. T1-nya 27 derajat Celcius dirubah ke Kelvin. 27 ditambah 273. Maka hasilnya adalah 300 Kelvin. Sedangkan T2 127 derajat Celcius sama dengan 27 ditambah 273 Kelvin. Maka hasilnya yaitu sorry 273 ditambah 127. Maka hasilnya di sini adalah 400 Kelvin. Ya, dirubah dulu ke dalam Kelvin. Nah, V1-nya kita masukkan. V1-nya 4 dibagi T1-nya 300 sama dengan V2-nya yang ditanyakan, T2-nya 400. Kali silang boleh atau dibagi surat boleh. Karena di sini
Tandanya sama dengan, saya bisa coret ini nolnya 2, maka tinggal hilang. Jadi 3 kali V2 3V2 sama dengan 4 kali 4 16, sehingga menjadi V2 sama dengan 16/3, atau hasilnya adalah 5,3 meter kubik. Nah, di sini kata kuncinya yaitu suhunya harus ke dalam Kelvin. Terlebih dahulu dirubah. Kalau misalkan tidak dirubah, itu salah. Ya. Oke. Soal terakhir, soal keempat. Gas oksigen memiliki tekanan 2 atm. Maka di sini tekanan pertama V1, volumenya 2 meter kubik, berarti V1, serta suhunya 27, maka T1. Jika suhu dinaikkan 127, maka ini T2, dan volumenya diperbesar, ini V2, maka yang ditanyakan berapa tekanannya, P. Jadi itu ada semua. P kali V per T sama dengan konstan. Karena itu ada semua ya, maka kita gunakan semuanya. Jadi P1 kali V1 per V1 sama dengan V2 kali V2 per T2. V1 nya di sini adalah 2 atm. V1 nya itu adalah 2 meter kubik, dibagi T1 nya hati-hati dirubah terlebih dahulu. T1 nya ke Kelvin 27 ditambah 273, betulnya 300 Kelvin. Sedangkan T2 127 ditambah 273 sama dengan 400 Kelvin. Maka T1 nya nilainya adalah 300 sama dengan P2, ini berarti yang ditanyakan P2 nya, dikali V2 nya 4 dibagi 400 ya. Jadi ini bisa coret kanan kiri atas bawah, saya coret, dapatnya 1 ya. Nah ini tinggal silang aja dikali 2 kali 2, maka hasilnya 4/3 sama dengan P2 per 1, tinggal kali silang ya, sehingga 3P2 sama dengan 4, maka P2 sama dengan 4/3 ATM. Itu bertahan. Oke, seperti ini untuk pembahasan soal dari gas ideal dengan 4 hukum yang berlaku. Oke, terima kasih sudah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal-soal IPA, fisika di SMP, SMA, dan SMK. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.